Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak-Bapak sekalian. Pada malam hari ini, materi pembelajaran kita judulnya melakukan proses rekrutmen. Kode unit kompetensinya M70 SDM 01.017.2. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya saya ingin menyampaikan mengenai safety induction pada pembelajaran daring kita malam hari ini. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak-Bapak. Bahwa yang pertama, karena ini adalah pembelajaran daring, pilih kursi dengan sandaran punggung, kemudian pertahankan siku kaki dengan sudut 90 derajat dan tidak menggantung. Kemudian layar laptop sejajar pandangan mata, jarak mata dengan layar laptop sejauh kurang lebih 50 sampai 70 cm. Karena malam acara kita ini, sumber pencahayaannya tentu saja dengan bantuan lampu. Hindari pencahayaan belakang karena dapat menimbulkan bayangan atau silau pada layar monitor. Saya ingin memperkenalkan diri selaku instruktur pada malam hari ini. Nama saya Helmi Zainuri. Saya pernah bekerja di beberapa perusahaan dan sekarang saya sebagai instruktur di Human Resource Professional Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada malam hari ini, yaitu setelah mengikuti pelatihan ini, Bapak-Bapak diharapkan mampu melakukan 4 hal, yaitu pertama, menyiapkan semua kebutuhan pelaksanaan rekrutmen sesuai kualifikasi. Kemudian yang kedua, mampu menawarkan program rekrutmen ke sumber pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan SOP. Kemudian yang ketiga, mengkaji kompilasi data aplikasi beserta data pendukung lainnya dari kandidat. Kemudian yang keempat, menggunakan hasil kajian kompilasi dalam proses seleksi sesuai dengan SOP. Slide berikut ini adalah persepsi, yaitu keterkaitan kompetensi melakukan proses rekrutmen dengan 4 kompetensi yang lainnya, yaitu kompetensi melakukan proses seleksi, kompetensi melakukan rekomendasi hasil seleksi, kompetensi offering kerja, dan kompetensi melakukan program orientasi kerja. Untuk melakukan proses rekrutmen, intinya adalah kita harus mengetahui kebutuhan penambahan karyawan. Kebutuhan penambahan karyawan ini, bagaimana cara tahunya, ada pada manpower planning. Di manpower planning itu tercantum jumlah kebutuhan karyawan yang akan ditambah dan yang akan direkrut. Kemudian karyawan seperti apa yang akan ditambah, pekerjaannya apa, spesifikasinya seperti apa, itu ada pada job description dan job spesifikasi. Sampai sini ada yang mau ditanya, Bapak-Bapak? Pak Gus, lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut ya, oke, baik. Kita akan mulai dengan pengertian rekrutmen. Apa yang dimaksud dengan rekrutmen? Rekrutmen adalah proses pencarian para pelamar yang dilakukan secara terencana untuk memperoleh calon karyawan sesuai spesifikasi jabatan. Jadi kata kuncinya itu yang saya kasih warna itu mencari pelamar. Kemudian pada intinya dilakukan secara terencana, tapi ada juga yang tidak terencana. Nanti saya jelaskan apa yang dimaksud dengan pencarian yang dilakukan secara tidak terencana. Kemudian memperoleh calon karyawan itu sesuai dengan spesifikasi jabatan. Ini adalah 4 tahapan proses rekrutmen. Yang pertama, menyiapkan semua kebutuhan pelaksanaan rekrutmen. Yang kedua, mencari kandidat sesuai kualifikasi ke berbagai sumber. Kemudian yang ketiga, mengkaji kompilasi lamaran yang masuk. Dan yang keempat,
menggunakan hasil kajian kompilasi untuk proses seleksi. Kita akan bahas satu-satu tahapan proses rekrutmen ini. Yang pertama, tahapan yang pertama yaitu menyiapkan data kebutuhan pelaksanaan rekrutmen. Apa saja yang perlu disiapkan? Yaitu ada dua hal. Yang pertama, jumlah dan kapan akan direkrut. Kemudian yang kedua, kualifikasi yang akan direkrut. Jumlah dan kapan akan direkrut itu tertuang dalam manpower planning, rencana kebutuhan sumber daya manusia yang ada di perusahaan itu. Seperti tadi yang saya sudah sampaikan bahwa pelaksanaan rekrutmen selain yang terencana ada juga sifatnya yang tidak terencana. Apa yang tidak terencana itu yaitu kebutuhan penggantian. Misalnya karyawan resign. Resign itu kan tidak terencana dia. Kemudian ada karyawan yang meninggal dunia misalnya. Karena ini sifatnya tidak terencana dan itu juga mengurangi karyawan dan karyawannya harus dilakukan penggantian dan dilakukan rekrutmen. Kemudian untuk kualifikasi yang akan direkrut itu tertuang dalam uraian pekerjaan dan uraian spesifikasi pekerjaan. Isinya apa? Job title-nya apa, kemudian usianya yang dibutuhkan, pendidikan, soft kompetensi, hard kompetensi, pengalaman kerja, kemampuan berbahasa asing, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua yaitu mencari kandidat sesuai klasifikasi dari berbagai sumber. Nah, pada tahapan yang kedua ini, hal yang harus kita perhatikan yaitu pertama, kualifikasi jabatan, kemudian yang kedua, promosi citra organisasi, kemudian yang ketiga, kemampuan finansial organisasi, yang keempat, ketersediaan tenaga internal, dan yang kelima, jumlah kandidat dibanding dengan jumlah posisi yang akan diisi. Kalau kualifikasi jabatan, ini tadi sudah dijelaskan di sebelumnya, job title-nya apa, usianya berapa, pendidikannya apa, kemudian soft kompetensi, hard kompetensi, itu yang termasuk dalam kualifikasi jabatan. Kemudian yang dimaksud nomor 2 ini, promosi citra organisasi, citra perusahaan. Dalam merekrut karyawan, kita akan melakukan iklan, kemudian dalam iklan itu juga kalau tidak hati-hati dan tidak tepat, justru akan tidak baik bagi perusahaan. Jadi kita harus membuat mencitrakan perusahaan itu sebaik mungkin dalam mencari kandidat pada iklan lowongan kerja yang kita buat. Itu yang dimaksud dengan nomor 2, promosi citra organisasi. Kemudian yang ketiga, kemampuan finansial organisasi. Ini sudah pasti. Kalau misalnya perusahaannya besar, mungkin mencari sumbernya ke misalnya konsultan yang butuh biaya, kemudian berbagai aplikasi yang berbayar, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kemampuan finansial organisasi atau finansial perusahaan agak tidak begitu bagus, bisa juga dilakukan tanpa melalui konsultan, dilakukan sendiri, kemudian aplikasi yang untuk menempatkan iklan lowongan kerja pada yang tidak berbayar misalnya. Ini yang dimaksud dengan nomor 3. Kemudian ketersediaan tenaga internal ini maksudnya sebelum kita mencari ke sumber luar, kita cari dulu di dalam perusahaan kita. Ada tidak yang memenuhi syarat, itu memenuhi kualifikasi. Kalau ada, kita ambil dari internal. Kemudian jumlah kandidat dibanding dengan jumlah posisi yang akan diisi ini tergantung dari kalau misalnya untuk level rendah, level operator, biasanya yang dibutuhkan kan cukup banyak tuh, misalnya dibutuhkan 10. Tapi kalau misalnya mencari HR supervisor yang dibutuhkan 1. Nah, kalau kita membutuhkan 1 dibanding dengan membutuhkan 10 kan yang kita cari kan tentunya sudah pasti beda. Kalau kita ingin mencari 10, paling tidak kita harus mendapatkan lamarannya dari berbagai sumber itu 100. Tapi kalau misalnya kita hanya 1 ingin rekrutnya, ya kita mendapatkannya ya tidak harus 100, tapi misalnya 10.
Kemudian selanjutnya ini saya ingin Pak Gus bisa menurut apa yang Pak Gus ketahui selama ini, kalau kita ingin merekrut tenaga kerja baru, itu rekrutmen channel eksternal di luar perusahaan apa saja tuh Pak Gus misalnya? Itu bisa dari link alma mater kuliah ataupun Alma mater kuliah, oke. Teman-teman yang fresh graduate ya, dari pendidikan yang baru lulus seperti itu. Kemudian juga ada kita gunakan milis untuk pakai internet ya, atau informasi gitu kan, dari milis job. Kemudian eksternal rekrutmen lainnya mungkin juga dari ini Pak, link dari seperti Bapak kan di HR tuh ada juga link dari teman-teman HR di luar tempat kerja ya. Iya. Profesi HR. Nah, mungkin itu Pak, 3 itu Pak. Pak Ari bisa tambahkan? Ada? Pak Ari? Ya, kalau di teori NSDM sih Pak ada internal, eksternal, dan secara umum gitu Pak. Iya. Nah, ya, channel eksternalnya. Channel eksternalnya ya bisa dari koran atau dari aplikasi pencari kerja gitu Pak. Bisa disebutkan agak lebih spesifik aplikasi kita channel untuk mendapatkan kandidat? Kalau untuk di aplikasi mungkin kayak di Link ID, Jobstreet, Oke. Ya, yang paling ya kita Jobstreet, JobsDB, ada juga LinkedIn gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya Pak? Cukup, lanjut? Lanjut. Oke, lanjut. Kemudian yang tahap ketiga, mengkaji kompilasi lamaran. Jadi lamaran-lamaran masuk dikompilasi, dikumpulkan, digabung, maksudnya dikompilasi di sini. Kemudian hasil kompilasi kita itu kita analisa sesuai dengan kualifikasi. Cara mengkompilasinya disusun secara rapi dan terstruktur, shortlist berdasarkan usia, pendidikan, pengalaman kerja, mempunyai sertifikat kompetensi atau tidak, dan lain-lain. Kalau dia tidak masuk dalam shortlist kita, ya dia langsung reject. Ya. Kemudian untuk menganalisa hasil kompilasi itu bisa dibuatkan dengan cara scoring. Dari ada kriteria masing-masing kualifikasinya, kemudian kita buatkan scoringnya. Kemudian dari setiap item kualifikasi scoring, kita cari scoring 10 besar menjadi prioritas untuk kita panggil seleksi. Selanjutnya apa yang dikaji dari hasil kompilasi lamaran adalah kecocokan atau match antara kualifikasi pelamar dengan kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan. Tahapan yang keempat, menggunakan hasil kajian kompilasi lamaran untuk seleksi. Calon karyawan yang masuk dalam kategori sesuai kualifikasi yang sudah kita analisa tadi, selanjutnya dijadwalkan dan dipanggil untuk mengikuti proses seleksi. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi hasil kegiatan rekrutmen. Keberhasilan rekrutmen bukan sekedar banyaknya jumlah lamaran yang masuk, tapi lebih pada banyaknya jumlah lamaran yang sesuai kualifikasi yang dibutuhkan yang masuk. Kalau misalnya masuknya ribuan tapi 90% sampah semua sih, sampah semua di sini maksudnya tidak sesuai dengan kualifikasi, ya enggak. Artinya yang kita lakukan itu juga tidak berhasil. Sebelum saya masuk ke kesimpulan, saya ingin memastikan lagi apa yang saya sampaikan tadi, 4 tahapan proses rekrutmen. Bisa disebutkan ulang Pak Gus? 2 saja mungkin dari Pak Gus, apa yang pertama, kedua?
pertama tadi menyiapkan kebutuhan dari pelaksanaan rekrutmen, dan kedua mencari kandidat sesuai kualifikasi ke berbagai sumber. Itu Pak. Oke, yang duanya Pak Ari. Halo Pak Ari. Oke, yang keduanya mengkaji kompilasi lamaran yang masuk, dan yang keempat menggunakan hasil kajian kompilasi untuk proses seleksi. Sebagai kesimpulan dari pembelajaran kita malam hari ini, ada dua hal, yaitu yang pertama, kompeten melakukan proses rekrutmen diukur dari kemampuan melakukan 4 hal, yaitu mampu menyiapkan semua kebutuhan pelaksanaan rekrutmen sesuai kualifikasi. Kemudian yang kedua, mampu menawarkan program rekrutmen ke sumber pemenuhan sesuai standar operasional prosedur. Kemudian mampu mengkaji kompilasi data aplikasi beserta data pendukung lainnya dari kandidat sesuai standar operasional prosedur. Dan yang keempat, menggunakan hasil kajian terhadap aplikasi kandidat untuk proses seleksi sesuai standar operasional prosedur. Kemudian kesimpulan yang kedua, keberhasilan rekrutmen terletak pada banyaknya jumlah lamaran yang masuk sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Itu saja yang kita bahas pada malam hari ini. Dan ini ada tugas mandiri yang saya berikan kepada bapak-bapak untuk dikerjakan nanti setelah selesai mengikuti pelatihan ini. Tugas mandirinya adalah buat contoh iklan lowongan kerja untuk posisi operator produksi machining injection PT ABC yang bergerak di bidang manufacturing injection plastik auto part. Sebelum membuat contoh iklannya, buat dan tentukan terlebih dahulu job description dan job specification. Baik Bapak-Bapak sekalian, sebelum saya mengakhiri pembelajaran pada malam hari ini, saya beri kesempatan untuk bertanya. Silakan. Cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya Pak. Demikian pembelajaran kita pada malam hari ini tentang melakukan proses rekrutmen dengan kode unit kompetensi M70 SDM 01.017.2. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengembangan channel ini, jangan lupa bantu tekan tombol subscribe, like, dan share. Terima kasih.